Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Cahyo Nugroho, praktikan mesin listrik kelas B dengan NIM D400180004. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar praktikum mesin listrik yang bertema motor asinkron. Langsung saja ke materinya. Apa sih motor asinkron? Motor asinkron adalah jenis motor listrik 3 fasa yang banyak digunakan pada industri, baik industri kecil, menengah, bahkan industri besar sekalipun. Ini untuk menggerakkan mesin-mesin produksi. Motor listrik biasa juga disebut motor induksi. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam menggunakan motor jenis ini adalah tingginya arus start motor. Di samping itu, perlunya mengetahui karakteristik dari motor yang akan digunakan dalam berbagai operasinya dan apa saja yang mempengaruhi untuk kerja motor induksi. Hal ini merupakan masalah yang serius bagi pemakai karena dengan tidak memahami tentang hal tersebut, di atas akan berpengaruh terhadap biaya baik dari segi operasional maupun perawatan kelak. Ada beberapa karakteristik yang akan saya uji di sini atau yang harus diketahui ke depannya. Yang pertama yaitu arus starting, yang kedua tegangan kerja, yang ketiga daya, yang keempat torsi, dan yang kelima kecepatan. Masuk yang ke pertama yaitu arus starting. Pemilihan mode starting sangatlah penting. Hal ini untuk mencegah kerusakan motor dikarenakan lonjakan arus starting yang begitu besar dan mengakibatkan penurunan tegangan start atau voltage pada jaringan instalasi listrik. Suatu sistem tenaga listrik dikatakan memiliki tingkat keandalan yang tinggi apabila sistem tersebut mampu menyediakan pasokan energi listrik yang dibutuhkan oleh konsumen secara kontinu atau terus-menerus. Salah satu gangguan yang sering terjadi pada sistem tenaga listrik adalah starting motor industri. Arus starting yang besar ini dapat mengakibatkan penurunan tegangan sesaat pada saluran tegangan akan mengganggu peralatan lain yang dihubungkan pada saluran yang sama. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan simulasi untuk mengetahui motor starting motor induksi yang sesuai. Yang kedua, tegangan kerja. Dengan mengatur tegangan kerja minimum, maka daya yang dikonsumsi oleh motor induksi pada kondisi beban penuh dapat diturunkan. Pengaturan aliran daya ke beban dengan teknik kendali tegangan kerja minimum akan mengakibatkan pemakaian daya listrik mengecil. Dengan demikian, penghematan pemakaian energi listrik dapat terjadi lebih besar. Pemberian tegangan hendaknya tidak di bawah harga tegangan minimum untuk setiap kondisi beban. Mengingat bahwa pada tegangan ini harga tegangan minimum, arus motor akan naik dan keadaan ini akan berakibat buruk pada motor tersebut. Untuk yang ketiga, daya. Daya dalam tegangan AC pada setiap saat sama dengan perkalian dari harga arus dan tegangan pada saat itu. Jika arus tegangan bolak-balik atau satu fasa, maka daya dalam satu periode sama dengan perkalian dari arus dan tegangan efektif. Tetapi jika ada reaktansi dalam rangkaian arus dan tegangan tidak satu fasa, sehingga selama siklusnya biasa terjadi arus negatif dan tegangan positif. Secara teoritis, daya terdiri dari 3, yaitu daya efektif, daya reaktif, dan daya semu. Untuk yang keempat dan 5, torsi dan kecepatan. Ada beberapa hubungan antara daya dan torsi pada motor listrik. Hubungan antara daya dan torsi pada motor listrik yaitu berbanding lurus. Apabila semakin besar daya motor, maka semakin besar pula torsi atau tenaga. Begitu pula semakin kecil daya motor, maka semakin kecil juga torsinya. Untuk hubungan antara kecepatan atau RPM dan torsi pada motor listrik yaitu berbanding terbalik. Semakin besar RPM motor, maka semakin kecil torsi atau tenaga. Semakin kecil RPM motor, maka semakin besar torsinya. Simulasi. Kita akan masuk simulasi yaitu dengan menggunakan software MATLAB Simulink. Ini dia rangkaiannya. Ada beberapa komponen seperti arus tegangan inputnya, asinkronis mesinnya di sini, dan ini ada beberapa output yaitu seperti daya PAPB
speed RPM, torsi, nanometer, tegangan dan arusnya. Di sini menggunakan tegangan 3 fase yaitu 380 volt dengan tegangan per pasang terbagi menjadi 120 dan frekuensinya 50 Hz. Untuk yang diubah-ubah yaitu TL dan R eksternal atau hambatan eksternalnya. Dapat dilihat di sini saya menggunakan 4 masukan dan R eksternalnya yaitu 14 ohm resistansi. Kita coba play. Maaf agak sedikit lemot. Ini dia. PAPB-nya berubah-ubah. Speed RPM-nya di sini. Torsinya nanometer. Tegangannya 380 volt dan ini arusnya 19, ampere. Dapat diganti jadi sini speednya naik, torsinya harusnya sama. Dalam ini terdapat beberapa kesimpulan, yaitu pada saat TL dinaikkan pada kondisi R eksternal sama, torsi pada motor akan semakin besar. Berlaku sebaliknya dengan RPM-nya akan semakin cepat, sedangkan untuk arus PA dan PB akan berubah-ubah saat TL dan R eksternalnya diubah. Nilai PA selalu lebih besar dari nilai PB. Ini dia. Nah, baik, ini untuk kesimpulannya. Yang pertama, percobaan simulasi motor asinkron ini bersumber tetap yaitu 380 volt. Untuk yang kedua, motor asinkron dapat dihidupkan langsung dengan sumber tegangan AC. Yang ketiga, torsi dan RPM berbanding terbalik. Jika torsi besar, maka nilai RPM-nya kecil. Dan jika RPM besar, maka nilai torsinya kecil. Untuk yang keempat, keluaran daya motor sinkron dipengaruhi oleh torsi dan RPM-nya. Semakin besar nilai torsi dan RPM, maka semakin besar pula dayanya. Berikut daftar pustaka yang saya acu untuk penjelasan-penjelasan di atas tadi. Ada beberapa jurnal. Mungkin terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Apabila ada kurang kata